Oke, sudah terekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, teman-teman calon guru penggerak rekognisi yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari yang sangat mulia ini kita bertiga dapat dipertemukan di ruang virtual ini dalam rangka menyelesaikan tagihan yang diberikan oleh fasilitator pemandu kita di ruang kolaborasi 1 modul 3.3 yang berjudul pengelolaan program yang berdampak pada murid yang diberikan beliau kemarin. Tentu harapan dan doa kita semua kiranya pertemuan kita ini tanggal 6 November 2024 pada suasana malam hari dalam rangka kita menyelesaikan tugas yang diberikan senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhtiar dan perjuangan kita dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan sukses sesuai dengan target-target yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, dan teristimewa kita-kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dan pertolongannya pada hari akhir nanti insya Allah. Ibu-ibu fasilitator dan dalam hal ini kesempatan ini berperan sebagai calon guru penggerak rekognisi yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam rangka kita berkolaborasi menyelesaikan tugas atau tantangan yang diberikan oleh fasilitator kita, dalam hal ini menyusun program atau kegiatan yang berdampak pada murid, khususnya tentang kepemilikan murid. Ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memandu doa kita pada malam hari ini kita minta kesediaan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan rekan kita Ibu Hajah Fatimah Abu Masih, kiranya berkenan. Dengan hormat dipersilakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan oleh pemandu sebagai moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan kita sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 berkumpul di sini dalam semangat kebersamaan dan saling mendukung. Semoga hari ini kita sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman, terutama dalam pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid-murid kita. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih,
Berikanlah kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kami ambil. Semoga setiap diskusi kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 lakukan dan setiap pengetahuan yang kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 dapatkan dapat menjadi bekal bagi kami sebagai calon guru penggerak rekognisi untuk menciptakan perubahan yang nyata dalam pendidikan. Kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 yang ada di room virtual ini juga memohon kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberkati pertemuan ini dengan penuh keberkahan. Semoga setiap kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 yang hadir di sini dapat memberikan penguatan dan inspirasi serta mendorong kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 untuk terus berinovasi demi kebaikan bersama. Akhirnya kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 berharap agar segala upaya kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 dalam modul 3.3 ini dapat membawa dampak positif bagi murid-murid yang kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 cintai, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang unggul dan berkarakter. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji sudah berkenan memandu doa. Insya Allah doa kita dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya muliakan, kita akan melakukan perkenalan walaupun sudah pertemuan yang ketiga sebagai CGP Rekognisi, kita sudah pernah bertemu di modul 1.4, kemudian di modul 2.3, dan yang terakhir saat ini di modul 3.3. Berganti-ganti sehingga perkenalan untuk saat ini sepertinya masih kita perlukan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kita akan berkenalan dengan menyebutkan nama dan unit kerja, dan yang kedua insya Allah modul saat ini yang kita bicarakan adalah modul yang terakhir, sehingga barangkali bekal dan pengalaman mungkin sudah cukup untuk melakukan satu hal yang baru di sekolah kita masing-masing, sehingga mohon berkenan untuk disampaikan satu hal yang sangat ingin diperbaiki pada unit kerja kita masing-masing setelah mengikuti PGP Angkatan 11 yang sebentar lagi insya Allah kita selesaikan. Nah, untuk itu saya akan mulai. Jadi saya yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian nanti Ibu, kalau di layar saya ini ada Ibu Fasilitator 0066, Ibu Hajah, dan nanti Ibu Siti. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang saya hormati. Saya sebagai anggota tim kerja di kelompok 2 yang dibagi oleh fasilitator kita, saya Saiman, dan saat ini mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 24 Konawe Selatan. Saya bertugas di Februari yang lalu. Nah, satu hal yang sangat ingin saya
perbaiki di unit kerja saya ini adalah mengenai disiplin positif, di mana di sekolah saya ini teman-teman sekalian, disiplin positif ini masih yang tradisi dan perlu diperbaiki adalah ini juga nanti yang ada hubungannya dengan yang akan saya prakarsai sebagai prakarsa perubahan, yaitu layanan kelas tanpa jam kosong. Itu perkenalan dari saya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Haji. Silakan Bu Haji. Nanti Ibu Siti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa terdengar suara saya? Halo? Terdengar, Bu? Oh iya. Saya akan melanjutkan. Saya bernama Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Saya sejak saya mengajar 1994 sampai sekarang mungkin sudah memasuki 32 tahun ya, cukup senior di SMA Negeri 1 Pondidaha. Saya tidak berpindah pada mata pelajaran lain, saya adalah guru mata pelajaran biologi. Nah, hal yang ingin saya benahi dan mungkin ingin saya permantap sebagai guru mata pelajaran jadi komunitas ini, karena saya tidak memiliki peran apa-apa selain sebagai guru, dan saya sampai sekarang tidak memiliki peran yang berlebihan. Nah, saya mungkin akan selalu berada di peran saya sebagai guru mata pelajaran, yaitu akan memperbaiki kemungkinan yang bisa saya lakukan, yaitu pendekatan belajar yang efektif dan eksplorasi. Jadi saya akan mencoba menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, nanti siswa saya mengeksplorasi konsep-konsep biologi, mungkin melalui eksperimen, diskusi, observasi langsung. Nah, jadi di sini nanti ada praktek, mungkin secara sederhana karena laboratorium yang ada juga tidak 100% lengkap. Nah, dan di lapangan hanya sekedar untuk bagaimana mengarahkan tahapan perkembangan dari minat siswa saya yang saya bersama. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan konteks yang relevan. Nah, dalam konteks relevan ini, karena biologi itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi mungkin membahas tentang lingkungan sekitar sekolah, di mana siswa itu keberadaannya, karena hampir rata-rata mereka memiliki sawah-sawah yang luas, halaman-halaman yang tidak dimanfaatkan, mungkin saya arahkan nanti ke situ. Kemudian pemanfaatan teknologi, karena abad ke-21 ini adalah abad komputasi, maka di mana kita diharapkan tujuannya adalah mempercepat proses solusi bekerja. Jadi bukan memperlambat. Kalau kita disiapkan dengan teknologi, maka mari kita gunakan teknologi itu. Jangan kita abaikan bahwa ini abad percepatan nalar kritis bekerja. Nah, sehingga berikutnya nanti sangat betul luar biasa ini kurikulum merdeka, bahwa ada penerapan pembelajaran diferensiasi. Dan ingat, cinta dan penghambaan itu adalah tujuan esensi daripada kurikulum merdeka. Di mana bahwa tahapan anak itu, kalau dia tidak mahir, jangan pernah mau dipaksakan untuk menjadi mahir, karena itulah bawaan alaminya. Hanya kita sebagai guru, maka disitulah diberikan kita peluang berdiferensiasi. Ya, maka mereka dikelompokkan dengan mungkin kelompok yang sangat mahir, supaya dia punya nanti tahapannya ya bisa menyamai itu, walaupun mungkin 0,001%. Yang penting ada perubahan. Nah, jadi saya sangat meyakini bahwa untuk abad ke-21 ini kurikulum merdeka tidak ada duanya, karena di situ memberikan sebuah inovasi untuk guru berkreasi sampai di mana kekuatannya, kualitasnya. Kalau memang dia memiliki kemampuan dan tidak ada intervensi bagi guru-guru yang tidak mau berubah, silahkan. Berarti Anda, kalau saya kepala sekolah, saya akan menilai bahwa kok berada pada tahapan tidak mahir. Tidak apa-apa, silahkan dengan zona nyamannya. Ya, kemudian yang berikutnya, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Saya akan mengajarkan siswa saya
dengan sebuah tantangan-tantangan dengan kasus yang nyata yang membutuhkan solusi kreatif. Nah, jadi nanti saya akan bagaimana caranya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik bahwa apakah Abdi Kasim. Jadi saya selalu memakai itu. Silahkan untuk mengetahui nih materi, gunakanlah pendekatan Abdi Kasim. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Kalau kamu sudah dapatkan jawaban, itulah tahapanmu kalau misalnya indikatornya memahami. Nah, inilah kelebihan daripada yang namanya kurikulum merdeka, indikator dipelajari. Ketika dia hanya memahami, jangan berusaha untuk menciptakan. Ya, kalau dia berada di C2 jangan pasangkan untuk C3 atau C4 dan seterusnya. Kemudian esensi daripada kurikulum merdeka adalah memberikan umpan balik. Nah, jadi jangan pernah tidak ada umpan balik. Kira-kira ketika tadi saya berikan metode pembelajaran ini, peristiwa apa yang kamu anak-anakku dapatkan, kemudian apa pembelajaran bermaknanya, kemudian bagaimana ke depannya dengan metode atau berdiferensiasi yang saya gunakan. Dan yang terakhir mungkin saya akan menciptakan lingkungan yang menginspirasi ya, dengan cara bagaimana saya memperkuat kerja sama dengan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa itu sambil semua nomornya, dan ketika selesai pembelajaran biasanya anak-anak itu, ayo nak, bisa orang tuamu memberikan refleksinya terhadap bagaimana tahapan pencapaianmu, supaya saya bisa melihat bagaimana sebenarnya bentuknya itu orang tuamu, walaupun di dunia maya ya, karena mereka kan rata-rata sibuk. Nah, mungkin sibuk di sawah, sibuk menjual, maka saya sudah sarankan silahkan mungkin merekam suaranya ataukah membuat video, terserah sesuai dengan kemampuan orang tua. Jadi demikian Pak Saiman sebagai moderator, dan maafkan saya terlalu lama berbicara. Karena saya diberi waktu untuk berbicara, maka saya gunakan waktu ini. Ya, terima kasih banyak Pak Saiman, saya kembalikan room ini ke Bapak. Siap, terima kasih Bu Haji. Banyak sekali pencerahan yang luar biasa sekali pencerahannya Bu Haji. Hal-hal yang mau diperbaiki, ada yang saya catat ini ada 8 poin. Terima kasih Bu Haji. Oke, lanjut Bu Ida. Baik Pak, terima kasih Pak Saiman selaku moderator pada pertemuan kita malam ini. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Siti Jumaida. Saya bertugas di SD Negeri 1 Balandete, Kabupaten Kolaka. Langsung saja pada pertanyaan kedua, satu hal yang sangat ingin diperbaiki pada unit kerja setelah mengikuti PGP Angkatan 11 ini. Yang pertama itu saya ingin meningkatkan kolaborasi di antara rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, karena sejauh ini apa yang saya rasakan di sekolah itu masih kurangnya kedua hal itu, berbagi dan saling berkolaborasi. Ketika ada yang memiliki pengetahuan lebih, alangkah lebih indahnya jika hal itu dapat dibagikan oleh rekan-rekan yang lain. Itu saja Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Bu Ida sudah menyampaikan perkenalannya. Terima kasih teman-teman, kita bergeser di slide berikutnya. Saatnya kita ice breaking. Tadi kita sudah berkenalan. Terima kasih perkenalannya sekali lagi. Ibu Haji ternyata guru di SMA 1 Pondidaha, dan Ibu Ida, Ibu Siti Jumaida mengajar di SD Negeri 1 Balandete. Oke, untuk ice breaking di sini kami sudah memfasilitasi menyediakan emosi yang ada di salah satu modul yang sudah pernah kita dalami yang lalu. Di sini ada berhubung malam hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir, mungkin teman-teman lewat gambar ini kita bisa ice breaking. Silakan
teman-teman memilih gambar yang mewakili perasaan atau emosinya pada pertemuan forum kita yang relatif ini. Silakan. Bu Haji. Oke, silakan. Terima kasih Bu Haji. Silakan Bu Haji. Iya, saya mohon izin jangan sampai lagi saya lama. Ya, tidak. Iya. Bisa dengar suara saya Bu Haji atau Bu Ida? Mendengar suara saya. Halo? Oh. Mendengar suara saya? Kedengaran Bu. Oh, Bisa didengar Bu. Karena ya, Kedengaran Bu. Bisa gitu. Iya, oh iya. Maaf ya. Jadi saya selalu mengarah ke peran saya sebagai guru mata pelajaran dan saya tidak pernah melihat peran-peran yang lain karena itu yang sangat-sangat saya rasakan nyaman lakukan. Saya bukan siapa-siapa di sekolah itu. Ya, itulah kondisi saya. Jadi ada mungkin saya keluar dari gambar itu, ya mudah-mudahan masih ada antusiasmenya ya. Jadi saya punya antusiasme, ya. Jadi konsep-konsep baru saya akan mengajak siswa saya untuk melakukan eksperimen supaya inovasi ini betul dan beberapa inovasi yang saya munculkan di situ karena di situ banyak destinasi jagung, saya mengarahkan anak-anak, menantang anak-anak itu buat tape dari jagung. Mereka tadinya menganggap itu lucu-lucuan, tapi setelah dia melakukan, alhamdulillah enak rupanya. Saya bilang daripada kalian hanya menjual saja jagung rebus, mari kalian olah yang berbeda. Kemudian ini lagi saya memancing lagi mereka karena mereka rata-rata banyak orang Jawa dari SPC ya. Yang saya bimbing itu saya menantang lagi mereka ini. Mari kita rubah tempe, tadinya tempe dari kedelai, maka mari kita rubah karena kalian ini banyak penjual kacang, tempe dari kacang tanah. Mereka lagi dan alhamdulillah berhasil dan besok saya akan makan gorengannya. Ya, jadi itulah antusiasme saya. Ya, antusiasme bagaimana anak-anak itu saya tantang dengan inovasi-inovasi yang memang menjadi destinasi yang ada di sekitar mereka. Seperti mereka lebih banyak menanam kacang dibanding kedelai. Nah, terus kebanggaan. Jadi kebanggaan ini, konsep-konsep ini menumbuhkan sebuah kebanggaan ketika dia berhasil dan saya selalu mengapresiasi karena ciri khas dari sebuah kurikulum merdeka menurut pikiran saya setiap tahapan siswa dilalui maka saya selalu jujur saja ya dengan di forum ini saya memberikan mereka per kelas per materi 200.000 silahkan Anda makan-makan bersama tambah-tambahkan nanti uangmu mungkin ini hanya pembeli ayamnya mungkin berasmu mungkin patung-patungan satu genggam dan alhamdulillah itulah tanpa dulu kurikulum merdeka dari dulu sejak saya ada di SMA Negeri 1 Pondida saya selalu mengapresiasi anak-anak karena saya membayangkan dia sudah berdarah-darah melakukan itu sehingga saya itu sangat tolak yang namanya ujian nasional tidak memberikan ruang potensi anak karena ujian nasional kalau memang dia tidak mampu mencapai indikator itu dia tidak lulus. Kalau ini walaupun dia tidak capai tapi kalau ada perlakuan guru untuk mengarahkan supaya sedikit banyaknya bisa sama dengan teman-temannya. Nah, inilah kebanggaan. Hanya ada lagi kecemasan saya. Nah, kecemasan saya ini, materi saya ini biasa mereka anggap gila-gila. Ya jujur saja orang gila mungkin itu Bu Haji. Kalau misalnya untuk menguatkan konsep biologi, saya menciptakan lagu dengan saya mengambil gitar. Nah, mereka itu cenderung membuli saya dan itulah kesedihan saya sampai sekarang. Dan alhamdulillah ketika muncul yang namanya kurikulum merdeka
apa yang terjadi pada diri saya adalah pemenangnya. Iya, itulah kecemasan saya, orang-orang yang selalu membuli saya. Iya, dan itu adalah teman saya yang senior. Ya, ini secara terbuka. Mereka tidak mau menerima perubahan. Iya. Kemudian yang berikutnya ada empati. Nah, empati ini emosi. Jadi empati saya karena saya mungkin memiliki banyak talenta, jujur saja. Saya adalah ofisial pencak silat. Ya, saya biasa gunakan menari. Jadi saya gunakan itu dulu saya kira akan seperti itu, bahwa bakat-bakat ini saya arahkan ke bagaimana caranya saya arahkan ke biologi, tapi rupanya instruktur menganggap itu preferensi ya, profil pelajarnya anak-anak yang misalnya dia senang olahraga, bagaimana itu olahraga bisa saya hubungkan dengan misalnya metabolisme sel, tapi rupanya berat. Kemudian lagi kepuasan. Nah, kepuasan yang saya miliki di sini adalah saya selalu menghargai usaha siswa saya dengan memberikan uang 200.000, tidak seberapa, tapi setiap tahap materi. Ya, kalau dia mampu capai dengan perlakuan inovasi, saya akan memberikan penghargaan itu. Dan itu saya lakukan sejak saya berada di situ. Ya, kemudian motivasi untuk terus berkembang. Tidak henti-hentinya siswa selalu saya apresiasi. Dan sayalah yang guru yang memberikan angka 100. Dulu juga mereka ketawa saya, kenapa tuh kasih anaknya orang 100? Ini intervensinya terlalu banyak. Ya, saya mau memberi apa? Yang penting saya hargai anak 100. Dan dulu saya memberi angka 100 itu. Dia bodoh. Ya, menurut Bapak bodoh. Tapi menurut saya deh, anak itu perlu saya hargai. Motivasi berkembang. Ketika saya katakan, kamu jenius, nah, dia tambah kencang itu. Jadi memang diperlukan itu. Terima kasih banyak Pak Saiman. Di sinilah tempatnya saya berbagi perasaan, emosi saya ketika saya dilecehkan. Itu pelecehan. Ya, di peran saya yang saya rasakan. Tapi saya tidak bisa berteriak. Karena semua identitas nomor induk kepala sekolah saya miliki, semua pelatihan saya ikuti, karena itu bergerak, menggerakkan dari dulu saya lakukan, Saiman. Tapi karena saya siapa, jadi tidak, ya beradalah pada peranmu sendiri. Itulah rasa syukur saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Saiman. Saya terlalu banyak ke dalam. Ya, silakan. Siap, terima kasih Bu Haji. Satu hal yang saya catat dari poin-poin emosi yang Ibu sampaikan, Ibu ini memberi apresiasi kepada muridnya melalui sedekah. Luar biasa sekali. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa juga kita, khususnya saya, bisa mencontoh hal ini. Terima kasih banyak. Memberi apresiasi sekaligus bersedekah. Luar biasa Jadi sekali. saya jujur Pak Saiman, nanti Pak Saiman baru saya berani bicara, kalau yang lain-lain saya takut. Nanti dia atau yang enggak apa. Jadi kalau Pak Saiman saya sudah tahu jiwa keimanannya, menerima kalimat saya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Haji. Ya. Oke, Tabe, silakan Bu Siti Jumaida. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya juga mau mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Ibu Haja tadi. Saya terus terang salut ya, maksudnya dengan rasa percaya diri yang Ibu miliki. Saya juga pengen memiliki hal itu. Dan kadang kayak rasa insecure itu masih ada di dalam diri kita. Tapi kalau mendengar cerita-cerita yang Ibu lakukan tadi, whatever orang mau ngomong apa, yang jelas saya lakukan hal yang terbaik untuk anak-anak murid saya. Saya perlu mengapresiasi itu. Ya, selanjutnya roda emosi yang saya rasakan saat ini. Yang saya rasakan saat ini itu yang pertama, ya, di sini saya merasa penuh cinta. Apa setelah bergabung dalam pendidikan guru penggerak, baik saya bertugas sebagai fasil maupun sebagai CGP rekognisi, banyak cinta-cinta yang saya temukan ketika
pada saat saya merasa kurang fit, kurang berenergi, tapi ternyata teman-teman yang ada di grup, di lingkungan saya, seperti alhamdulillah saya selalu satu kelompok dengan Pak Saiman, mulai dari modul 1, modul 2 hingga modul 3. Kami saling memberikan motivasi ketika lagi sakit, ketika lagi kurang enak badan. Dan ini yang saya rasakan bahwa ternyata mengikuti ini banyak rekan-rekan baru yang memberikan inspirasi bagi kita. Cinta-cinta di dalam itu banyak sekali yang saya temukan. Kemudian dari CGP-CGP yang saya dampingi juga seperti itu. Ketika mereka mendengar bahwa kurang enak badan, banyak doa-doa yang diberikan untuk tetap semangat, semoga cepat kondisinya lebih baik, agar tetap mendampingi mereka. Itu yang saya rasakan saat ini. Banyak cinta yang saya temukan di pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Pak Saiman, saya kembalikan ke moderator. Luar biasa. Siap. Terima kasih Bu Ida sudah Ya, Pak. berefleksi terbungkus ice breaking, di mana tadi poin-poinnya sudah tersampaikan dengan luar biasa sekali dari Bu Haji, Bu Ida, banyak pencerahan yang terungkap. Dan satu hal betul sekali Bu Ida, di CGP yang saya fasilitasi juga ada yang dioperasi karena bagian perut kandungan, sehingga beliau menghubungi tidak bisa hadir, dan saya berikan motivasi kalau bisa silakan masuk saja walaupun tidak aktif menyimak, dan alhamdulillah beliau mampu. Dan ketika walaupun hanya lewat chat di WA, ternyata dorongan dan motivasi yang kita berikan juga itu ya ada efeknya. Itu kepada kita orang yang sudah menjadi guru, yang mungkin sudah cukup berumur, apalagi kalau kita berikan hal yang sama kepada murid-murid kita. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya mohon izin lagi untuk kita bergeser. Di tujuan pembelajaran kita, sesuai dengan yang diberikan oleh fasilitator kita, ada dua yang kita akan selesaikan pada malam hari ini, yaitu CGP dapat membuat gambaran umum kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid secara berkelompok. Nah, setelah itu CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada teman-teman atau kelompok yang lain dan saling memberikan kesepakatan belajar yang saya ingin tawarkan. Sudah sama kita ketahui dan kita sudah jalankan. Ada 6 poin. Ibu-ibu, apa kita bungkus ini atau ada yang mau ditambahkan? Dibungkus saja Pak, tidak perlu ditambah, perlu dikurangi. Iya, siap. Terima kasih Bu Haji, Bu Ida. Adapun yang menjadi instruksi penugasan CGP rekognisi terkait dengan 2 tujuan pembelajaran yang ada di atas tadi, penugasan dilakukan pada hari kedua persis yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian pengerjaan dilakukan secara mandiri, artinya tidak diawasi lagi oleh fasilitator kita. Kemudian dilakukan dengan tujuan agar kita fasilitator CGP rekognisi ini lebih siap lagi menemani CGP. Kemudian durasinya minimal 2 JP, artinya ini. Kemudian fasilitator sudah membagi kita dalam beberapa kelompok dan kita kebagian di kelompok 2. Kemudian tugas kita adalah merancang program atau kegiatan yang mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Di slide yang berikut dari Ibu Fasilitator pemandu kita, Ibu Nelis Dian Dahliani, ini rubriknya. Judul program dideskripsikan dengan singkat dan jelas. Kemudian ada ringkasan programnya yang menyangkut 3 pertanyaan pokok, apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada ringkasan kegiatan atau program yang berisi tentang rencana bagaimana kita nanti mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid.
kemudian organisasi presentasi yang saat ini sedang kita akan segera lakukan, itu mudah diikuti, kemudian ada transisi antar anggota kelompok terencana dengan baik. Di sini teman-teman sekalian, untuk bagaimana nanti transisi antar kita berpresentasi di sini, mudah-mudahan ibu-ibu sepakat kita menggunakan aplikasi yang ada di salah satu platform teknologi. Kemudian mudah-mudahan kita bisa juga capai ini, kita lakukan dengan rapi, presentasi kita, organisasi presentasi kita dengan rapi dan harmonis. Mudah-mudahan bisa kita capai itu. Dan setelah selesai ini, rekaman kita kumpul tepat waktu, yaitu sebelum atau saat due date. Ibu-ibu yang saya muliakan, tiba saatnya kita presentasikan hasil penugasan yang telah disampaikan oleh fasilitator pemandu kita. Kemarin setelah ruang kolaborasi pertama, kita langsung diarahkan oleh Ibu pemandu dengan instruksi penugasan yang tadi sudah saya ulas sedikit. Kita sudah sepakat bahwasannya sambil menunggu presentasi atau ruang kolaborasi yang saat ini kita lakukan, kita masing-masing mengerjakan program atau kegiatan yang kita akan tuangkan dalam rangka memfasilitasi atau mendorong terjadinya atau tumbuhnya suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Nah, tiba saatnya apa yang kita sepakati kemarin sampai kita sudah bekerja seharian penuh. Nah, saatnya sekarang untuk kita presentasikan. Nah, untuk presentasi sebagaimana juga saya sudah sampaikan tadi, bahwa untuk mengatur gilirannya kami mohon izin ibu-ibu, Ibu Haji, untuk saya menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan. Tidak. Aman. Aman. Oke, Tabe. Jadi kita gunakan aplikasi ini, ibu-ibu. Tapi mohon maaf, mungkin saya pakai manual saja ya. Kalau disuruh presentasi ya. Iya Bu Haji. Ini untuk menunjuk saja siapa yang pertama, kedua, dan ketiga, Bu Haji. Iya, karena terganggu saya punya laptop kapan terpadu dengan ini. Tidak biasa tidak bisa. Iya, untuk tidak saya. Terganggu insya Allah, Bu Haji. Oke, mohon izin saya putar. Mohon izin silakan Tindis ya. Silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu. Saya jalankan. Abe. Oh, menunjuk saja. Saya sendiri. Oh. Iya. Oke, Tabe. Ternyata kena diri saya sendiri untuk giliran pertama. Mohon izin langsung di-load saja Pak. Saya tampil sampai ketiga. Langsung di-load sampai ketiga. Atau yang siap, pertama siap. menunjuk atau gimana? Oke, ya. Yang kedua sekarang, betul Bu Ida? Ya. Oh, ini saya sudah tidak tampilkan, saya usaha tampilkan lagi.
Saya sudah putar. Nah, ini gilirannya Bu Ida. Oke, yang kedua siap Pak. Ibu Haji. Bu Haji ya. Giliran keberapa saya? Kedua. Oh, iya. Mau Bu Haji Ya, kedua, ini saya aplikasinya. ketiga. Oke Pak. Oke. Ya. Oke, tapi berarti Bu Ida ketiga. Oke. Pak. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bu Ibu, teman-teman calon guru penggerak rekognisi. Selanjutnya mohon izin untuk menayangkan tugas yang sudah saya coba kerjakan. Teman-teman sekalian, ini tugas ruang kolaborasi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, yang pada intinya menghendaki bagaimana kita para calon guru penggerak rekognisi mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau disepakati ini, minta maaf saya curi gambar ibu-ibu untuk menjadi pelengkap utama dari hasil karya yang saya buat ini. Jadi kita ada di kelompok 2 kelas 1105. Ibu Siti Jumaidah. Tadi di perkenalan baru saya ingat ternyata di SDN 1 Balandete. Kemudian Ibu Hajah Patimasang Abu Masih. Minta maaf Bu Haji, saya culik fotonya di WA grup, di WA. Kemudian saya sendiri. Sangat bangga. Bangga ditampilkan sebagai cover. Iya Bu Haji. Oke. Mana ini? Ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, judul atau nama program yang saya buat ini layanan kelas tanpa jam kos. Nanti mungkin ini yang saya maksud ini adalah layanan pembelajaran. Pembelajaran kelas tanpa jam kos. Ibu-ibu, jam kos ini artinya jam kosong. Selanjutnya perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu yang saya muliakan, situasi saat ini yang atau melatar belakangi saya mengangkat layanan kelas ini adalah yang pertama, perbedaan antara jam belajar dengan jam istirahat sangat tipis sejak saya bertugas di sini Februari 2017. Kemudian yang kedua, tidak ada hari tanpa jam kosong. Tadi ibu-ibu, saya menjalankan peran sebagai guru piket. Di jadwal itu 7.30 kami sudah harus masuk. Nanti pada jam 8 lewat 1 menit baru ada guru IPA masuk di kelas 7A. Kemudian jam 8 saya catat ini, jam 8 lewat 27 menit baru ada lagi yang muncul dan masuk di kelas 7B, itu guru matematika. Ini terjadi setiap hari. Kemudian yang ketiga, murid dan guru yang mengajar terganggu dan tidak nyaman oleh banyaknya murid yang berkeliaran pada jam belajar karena gurunya tidak masuk. Kemudian situasi yang keempat, setiap hari terjadi siswa bolos. Apa yang mendorong? Karena kelasnya kosong. Kemudian yang kelima, banyak murid terlambat datang. Waktu apel pagi ini banyak sekali yang terlambat. Begitu juga masuk mengikuti pelajaran. Kenapa? Karena ini kelihatannya sudah menjadi karakter dan sedang menuju budaya barangkali jam kosong ini di sekolah saya yang cukup miris. Selanjutnya jenis program
ditawarkan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Menurut saya program yang saya buat ini yang prakarsa perubahan nanti ke depan adalah intrakurikuler karena menyangkut pembelajaran. Jenjang kelas yang menjadi target saya adalah ada 8 rombongan belajar di kelas 7, 8, dan 9. Karakteristik lingkungan yang akan saya kembangkan melalui program ini adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Nah, ini penjelasannya mungkin tidak perlu saya ulas lebih lanjut. Intinya lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan baik akademik maupun non-akademik. Berarti menurut saya ini cocok dengan layanan kelas tanpa jam kosong. Yang menjadi tujuan program ada 2, mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi mewujudkan disiplin positif di lingkungan kelas. Deskripsi ringkasan program. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Apa nama programnya? Yaitu layanan kelas tanpa jam kosong. Mengapa layanan atau program kelas tanpa kosong ini perlu dilakukan? Yang pertama, untuk memenuhi hak murid untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, mewujudkan disiplin positif di kalangan warga sekolah. Yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, meminimalisir terjadinya kerawanan seperti perkelahian antar murid, perundungan, dan sebagainya. Bagaimana melakukan program layanan kelas tanpa jam kosong? Yang pertama, menetapkan SOP layanan kelas tanpa jam kosong. Kemudian yang kedua, menetapkan tim rekapitulasi pelaksanaan layanan kelas tanpa jam kosong. Dan yang ketiga, melaporkan pelaksanaan layanan kelas tanpa jam kosong kepada pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Strategi pengembangan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Untuk suara ada beberapa poin. Yang pertama, saya akan memfasilitasi murid mengisi instrumen refleksi tentang label jam kosong. Label di sini, ibu-ibu, apakah jarang, sering, kadang-kadang, atau selalu. Kemudian memfasilitasi murid mengisi instrumen tentang dampak yang ditimbulkan oleh jam kosong. Kemudian memfasilitasi murid mengisi instrumen tentang perlunya meminimalisir terjadinya jam kosong. Di sini pertanyaannya misalnya, perlukah kita tanggulangi jam kosong atau tidak? Kemudian yang keempat, memfasilitasi murid mendiskusikan rumusan standar operasional prosedur penanganan jam kosong sebagaimana tadi juga diuraikan di atas. Kemudian memfasilitasi murid mendiskusikan tim pelaporan layanan kelas tanpa jam kosong di setiap kelas. Kemudian menyediakan kotak saran tentang layanan kelas tanpa jam kosong yang dapat diisi oleh murid. Kemudian pilihan difasilitasi dengan menyediakan alternatif teknik pengisian instrumen kepada murid. Misalnya ada yang menggunakan Google Form atau mungkin menggunakan kertas biasa seperti biasa. Kemudian pilihan yang kedua, murid diberi kesempatan untuk memilih tim pelaporan pelayanan kelas tanpa jam kosong di kelas masing-masing. Jadi memilih murid-murid yang nanti ditunjuk ini dipilih oleh mereka sendiri. Kemudian untuk kepemilikan, memfasilitasi murid untuk dapat mengakses dan mempublish dokumen pelaksanaan layanan kelas tanpa jam kosong dalam berbagai bentuk. Misalnya video, infografis, deskripsi, dan sebagainya. Ini teman-teman yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi dari penugasan
yang diinstruksikan di atas tadi. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Iya, ini ibu-ibu yang saya bisa sampaikan, ternyata hanya 10 menit ini durasi yang saya pakai untuk menyampaikan ini. Sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu, apakah mau langsung diberikan respon dalam bentuk apresiasi dan pendalaman atau seperti apa? Silakan ibu-ibu. Kalau saya mungkin mohon izin langsung bicara. Ya Bu. Mohon di presentasi dulu, baru kita masuk kembali proses komentar supaya aman presentasi kita. Iya Pak, sepakat. Presentasi dulu Sepakat, semua, Bu baru Ida? nanti kita Iya Pak. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman yang saya muliakan. Selanjutnya giliran kedua, silakan seperti yang ditunjuk oleh aplikasi kita tadi. Saya persilakan Bu Haji. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba berbagi. Ya, mudah-mudahan dia bisa berbagi ini. Itu tadi. Ini. Bismillah, mudah-mudahan bisa Bu Haji. Mudah-mudahan bisa karena sudah terlihat. Karena ini saya apa sudah terlihat ya? Oke. Sudah mulai muncul Bu Haji? OTW. Oke. Ya, terlihat Bu. Bisa terbaca? Oh iya, bisa terbaca ya? Siap. Jelas Bu Haji. Alhamdulillah, oke. Saya mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul program mungkin bukan ini ya, karena ya saya dulu. Saya stop sharing dulu. Saya stop. Bukan ini, karena terlalu banyak ini saya buat alternatif ya. Jadi itulah tadi saya bilang mudah-mudahan, padahal saya salah bagi. Ya, jadi saya mencoba bagi kembali ya. Mohon maaf. Ya Bu Haji, siap. Ganti dulu. Ganti. Mudah-mudahan ini tidak salah. Ini barang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sesuaikan dengan jurusan saya, biologi. Apa sudah terbaca? Kita bilang sudah terbaca. Kalau terbaca? Siap, sudah Bu. Sudah muncul Bu. Sudah ya? Iya, terima kasih. Jadi setiap item saya berikan angka yang diinginkan penilaian. Jadi untuk judul program itu kita akan mendapatkan 20 poin dari fasilitator pendamping kalau ada judul. Makanya saya selalu dampingkan. Jadi judulnya program bersama menanam bersama belajar. Nah, kemudian program menanam bersama ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang melibatkan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan rasa memiliki partisipasi aktif dan kepemimpinan murid. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kecintaan terhadap lingkungan dan keterampilan bertani sambil membangun interaksi sosial positif antar siswa. Jadi ringkasan program kegiatan itu kita akan mendapatkan 20 poin ketika kita memunculkan ringkasan program kegiatan. Apa? Nah, program ini melibatkan siswa kelas atas, misalnya kelas 11 dan 12, yang berperan sebagai mentor bagi siswa kelas bawah, kelas 10. Dalam kegiatan ini, setiap kelompok siswa akan memberikan tugas menanam tanaman tertentu seperti sayuran kah, bunga kah, atau tanaman obat, sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian mengapa? Nah, mengapa program ini diinisiasi untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan kerjasama dan rasa tanggung jawab pada siswa. Selain itu, program ini mengajarkan pentingnya merawat lingkungan dan kontribusi pada komunitas sekolah. Apa masih terdengar suara saya? Aman Bu, masih Bu. Ya, alhamdulillah. Soalnya
Ya. Nah, berikutnya mengapa ya? Kemudian bagaimana? Setiap minggu sesuai bagaimana setiap minggu siswa akan berkumpul untuk merawat tanaman mereka, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pembersihan gulma. Setiap siswa akan memiliki suara dan pilihan dalam pemilihan tanaman dan cara perawatan yang dipilih, yang menumbuhkan rasa kepemilikan atas proyek mereka. Pada akhir semester, hasil tanaman akan dipamerkan atau kalau perlu dijual. Kebetulan kami berada di dekat pasar atau dalam bentuk bazar sekolah. Nah, suara pilihan dan kepemilikan murid, kita akan mendapatkan poin ketika ada suara pilihan dan kepemilikan murid. Nah, dalam program ini siswa memiliki suara. Nah, suara dalam memilih jenis tanaman yang mereka tanam dan cara perawatan sesuai dengan panduan yang ada. Kemudian pilihan untuk menentukan kelompok mereka berdasarkan minat seperti jenis tanaman atau area kebun yang ingin dikelola. Kemudian kepemilikan terhadap area kebun yang dikelola oleh kelompok mereka dengan tanggung jawab penuh dari pemilihan bibit hingga perawatan dan panen. Jadi poinnya ini 20 kalau kita tampilkan. Kemudian organisasi presentasi ini kita akan dapat 20 dari fasilitator pendamping. Ketika ini kita susun bahwa pendahuluannya apa. Tadi saya sudah menjelaskan tujuan, manfaat program menanam bersama, kemudian pelaksanaan kegiatan, rincian tentang apa, bagaimana dan mengapa dari program tersebut. Kemudian diagram Y untuk suara pilihan kepemilikan murid. Diagram Y akan menunjukkan bagaimana program ini mendorong suara pilihan dan kepemilikan murid. Nah, evaluasi dan refleksi siswa. Presentasi ini akan ditutup dengan rencana evaluasi keterlibatan siswa dalam dan dampak program terhadap pengembangan kepemimpinan mereka. Jadi ketepatan waktu pengumpulan tugas ini kita akan mendapat 20 poin dari fasilitator pendamping CGP Rekognisi ketika kita berkomitmen untuk mengumpulkan tugas ini sebelum waktu yang ditentukan pada hari Jumat. Ya. Nah, programnya suara pilihan dan kepemilikan. Mari kita lihat bahwa aspek dan deskripsi kegiatan. Aspek suara ini siswa menyampaikan pendapat dalam pemilihan jenis tanaman, alat yang diperlukan dan jadwal kerja. Kemudian pilihannya, maka deskripsi kegiatannya siswa memilih kelompok berdasarkan minat pada jenis tanaman tertentu. Nah, kemudian aspek kepemilikannya, jadi deskripsi kegiatannya setiap kelompok bertanggung jawab penuh atas tanaman mereka dari perawatan hingga panen. Nah, rubrik penilaian 100 poin kita akan memburu itu. Bagaimana caranya? Maka kriteria judul program harus ada dan tadi dideskripsikan secara singkat, kemudian jelas. Kemudian ringkasan program kegiatan, kita deskripsikan apanya, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian suara pilihan dan kepemilikan program mendorong keterlibatan siswa dengan sangat jelas. Organisasi presentasi kita akan mendapatkan 20 ketika presentasi kita rapi, transisi antar anggota terencana dengan baik. Tadi kita sudah lakukan Pak siapa tadi moderator menggunakan aplikasi tadi. Ketepatan waktu dan kita akan berusaha mengumpulkan sesuai dengan waktu sehingga kita akan mendapatkan 100 poin. Nah, inilah yang sempat saya bisa bagikan sebagai tugas kita di Rukol. Langsung saya sudah ya, hentikan. Ya. Oke. Silakan Pak, saya Siap. Siap Bu. Langsung. Ibu Haji. Jadi Ibu Haji, terima kasih sudah berbagi tentang program untuk memunculkan kepemilikan murid. Kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikan. Oke. Menanam. Ya. Jadi judulnya tadi menanam. Siap Bu Haji. Ini. Oke. Silakan selanjutnya Bu Siti Jumaidah. Silakan dipaparkan apa. Baik Pak, terima kasih. Dengan programnya.
Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Tadi sudah terlihat, Pak? Ya, sudah muncul, Bu. Betul, sudah muncul, Ibu. Oke. Baik, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menampilkan tugas dari ruang kolaborasi modul 3.3 dengan judul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ya, ini adalah tim kami, Pak Saiman, Ibu Haji Fatimah Sang, dan saya di kelompok 2. Sedikit quotes di awal presentasi ini dari Bapak mantan Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim. Pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang kedua, CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Kegiatan atau program sekolah, jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan di sini, saya mengangkat judul yaitu program generasi IT atau dapat disingkat dengan istilah GESIT. Apa itu GESIT? Jadi GESIT adalah sesuai petunjuk dari tugas ini, generasi IT yang dikhususkan pada murid adalah kelompok individu atau murid yang tumbuh dan belajar di era yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Generasi ini melibatkan pemahaman mendalam dan kebiasaan yang erat terkait dengan penggunaan teknologi digital dan internet. Apa tujuan GESIT? Program GESIT merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan pertama mempersiapkan murid memiliki keterampilan abad 21 di generasi 4.0, yang kedua mewadahi murid yang memiliki kesamaan minat dan bakat dalam bidang IT. Jadi ini adalah program ekstrakurikuler. Bagaimana program GESIT ini dilaksanakan? Jadi yang pertama itu mengenalkan perangkat komputer kepada peserta didik, mengenalkan beberapa aplikasi yang sering dimanfaatkan dalam dunia pendidikan seperti aplikasi Canva, Flipbook, Google Workspace for Education, dan yang lain sebagainya. Bagaimana kegiatan program GESIT dilaksanakan? Jadi kegiatan program GESIT ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai 17.00. Semua murid yang memiliki minat bakat di bidang IT yang dibatasi mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Mengapa? Karena dilihat dari kemampuan murid dalam membaca kelas 3 dan kelas 3 hingga kelas 6. Mengapa program GESIT ini dibentuk? Yang pertama, terkait dengan pencapaian visi sekolah. Yang kedua, potensi guru dan murid. Yang ketiga, dalam rangka menghadapi era digital 4.0. 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ini ada dalam materi pada modul 3.3 ini. Saya perlu bacakan. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya itu melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang ketujuh yaitu lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Di sini yang pertama, pola pikir positif dan merasakan sehingga menumbuhkan pola pikir dan emosi positif. Yang kedua, keterampilan berinteraksi sosial. Program ini mendukung interaksi sosial antara murid dan guru yang tergabung dalam program kegiatan gesit ini. Yang ketiga, keterampilan yang dibutuhkan dan pencapaian tujuan. Program gesit menuntun murid yang bergabung dalam minat dan bakat IT untuk mahir IT dalam menyongsong abad 21 dalam era digital 4.0. Kelanjutannya yang keempat, menerima dan memahami kekuatan diri dan sesama. Program ini memberikan kesempatan pada murid untuk mengumpulkan hasil kerja sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka sehingga menciptakan lingkungan yang memahami. Yang kelima, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, di mana program gesit memberikan ruang kepada murid untuk dapat berkembang dan belajar sesuai dengan pilihan yang diminatinya. Yang keenam, menentukan dan menindaklanjuti tujuan harapan atau mimpi melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Di sini, wawasan yang diperoleh siswa dalam program ini bisa membantu diri sendiri juga seluruh pihak dalam menyongsong abad 21 seperti pembuatan poster, album foto, presentasi materi, video, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Dengan penilaian diri dan penilaian antar teman tentang karya yang dihasilkan akan menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid. Selanjutnya menuntun murid dengan diskusi untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Selanjutnya diagram Y di sini membuat terbagi menjadi 3 yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan. Membuat sebuah diagram Y dalam tugasnya, membuat sebuah diagram Y di mana setiap bagian dari diagram tersebut ditandai dengan suara, pilihan, kepemilikan. Di setiap bagiannya dituliskan bagaimana strategi yang akan kami pilih untuk mendorong suara, pilihan, kepemilikan murid terkait dengan program generasi IT ini atau gesit. Jadi penjelasannya, yang pertama suara atau voice, di sini mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas gesit. Yang kedua, melibatkan murid yang tergabung dalam kelas gesit untuk merencanakan program pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya dan memberikan pendapat. Yang keempat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat blog murid dan majalah dinding murid dengan menggunakan desain Canva untuk menyuarakan aspirasi dan kreativitasnya. Yang kedua, berdasarkan pilihan atau choice. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan awal pada murid bahwa dalam aplikasi Canva terdapat beberapa program yang dapat dipilih sesuai dengan minat murid. Yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk mengumpulkan hasil kerja atau hasil desain sesuai dengan kreativitasnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler program gesit. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan atau ownership. Yang pertama, melalui program gesit, murid diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam kepengurusan. Yang kedua, melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman tentang karya yang telah mereka buat. Kemudian yang ketiga, bekerja sama mendesain mading khusus gesit. Dan yang terakhir, murid merancang dan terlibat aktif dalam kegiatan kontes gesit di akhir tahun. Keterkaitan gesit, program gesit ini dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui bersama bahwa 6 dimensi profil pelajar Pancasila, berikut penjelasannya. Yang pertama, dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, diharapkan melalui kegiatan gesit ini mempunyai semangat tinggi dalam mengikuti kegiatan ekskul program gesit. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global, kegiatannya ikut berdiskusi dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan program gesit.
Dimensi ketiga yaitu bergotong royong, diharapkan peserta didik dapat bekerja sama mendesain poster atau mading khusus gesit. Yang kedua, murid merancang dan terlibat aktif dalam kegiatan kontes gesit di akhir tahun ajaran. Dimensi keempat, mandiri, kegiatannya yaitu memberikan pengetahuan awal kepada murid bahwa dalam aplikasi Canva terdapat beberapa program yang dapat dipilih sesuai dengan minat murid, melaksanakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas gesit yang disusun secara bersama, dan ketiga, membuat dan mengumpulkan hasil kerja sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka. Dimensi kelima yaitu bernalar kritis. Pada saat diberikan petunjuk dalam memahami materi, murid memproses terlebih dahulu informasi, kemudian mengolah hasil karya sesuai dengan keinginan murid sendiri. Dan dimensi yang keenam yaitu kreatif, melalui diskusi merancang gagasan original kontes gesit pada akhir tahun ajaran, membuat karya hasil inovasinya sendiri. Demikian hasil tugas saya pada modul 3.3 ini. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti sudah Ya, Pak. menyampaikan program yang dibuat. Alhamdulillah 3 program yang kita sudah hasilkan masing-masing telah kita presentasikan. Mudah-mudahan ada yang sempat kita catat. Kalaupun tidak sempat kita mencatat, mungkin ya bisa kita tayangkan kembali ketika ada hal-hal yang mungkin perlu didalami dalam rangka kita sekiranya ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari apa yang kita tampilkan tadi. Oke, silakan Bu Haji, ada yang mau dikomentari? Silakan Bu Haji. Ya, apakah ini sudah sampai ke sebuah refleksi? Ya, saya hanya mungkin memberikan komentar berupa refleksi mungkin atau apa. Nah, apresiasi atau apa ya. Nah, ya, Bu. Jadi setelah saya melihat kedua penampilan dari calon guru penggerak rekognisi, ada hal-hal yang sangat positif. Ya, seperti misalnya aspek yang menarik. Ya, jadi persentase teman-teman itu pendekatannya sangat positif. Kemudian sangat membangun apresiasi tentang kepemimpinan murid. Artinya maksudnya kebutuhan murid ya, jadi murid-murid kemudian cara mempresentasikannya menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva. Ya, kalau saya menggunakan Word. Nah, itu jadi sangat menarik. Kemudian metode yang dipakai ini sangat praktis dan sangat memaksimalkan itu murid, perannya murid di sini. Kemudian berikutnya lagi bahwa ide yang diajukan ini sangat mengadaptasi kualitas sekolah. Kualitas sekolah ya, jadi sangat bijak bahwa ada karakteristik dari kebutuhan yang unik ya, yang terdeteksi dalam penampilan persentase. Kemudian keterlibatan murid sangat-sangat muncul di sini. Saya melihat jadi kesempatan murid untuk berperan aktif, kemudian ada tanggung jawab dari kegiatan yang dimunculkan. Kemudian untuk peningkatannya ini sebenarnya metode interaksi yang sangat-sangat bisa dilakukan. Sedangkan tingkat SD, SMP bisa lakukan, apalagi saya sebagai tingkat SMA. Karena teman Ibu Ida kan SD, Pak Saiman SMP. Jadi saya sangat tertarik di situ. Jadi secara keseluruhan yang saya lihat sangat konstruktif dan sangat bermanfaat. Karena di sini murid. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan sama Pak Saiman. Itulah pendapat saya.
Siap Bu Haji, terima kasih atas penguatannya dan ya lewat umpan balik yang disampaikan Bu Haji atas apa yang telah kita paparkan pada kesempatan malam hari yang sangat baik ini. Pendalaman dari Bu Haji sepertinya belum ada ya Bu Haji hal-hal yang mau didalami, apresiasi yang sangat luar biasa terhadap apa yang kita sudah sampaikan. Beliau sudah sampaikan hal itu. Ya, silakan Bu Ida, ada yang mau dikomentari terhadap apa yang saya sampaikan, mungkin dengan ya apa yang disampaikan juga oleh Bu Haji. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan hasil pemaparan dari pemateri 1 dan biasa, dan ini patut untuk berbagi idenya bisa diterapkan di sekolah saya juga, karena kalau tidak salah tadi Pak Saiman itu dia di kegiatan intrakurikuler, sedangkan Ibu Haji di kegiatan kokurikuler. Jadi sedangkan presentasi yang saya sajikan ekstrakurikuler. Jadi ketiga presentasi hari ini sangat komplit, sangat lengkap. Tiga kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan secara berbarengan. Kemudian berdasarkan tampilannya juga semua mulai dari Pak Saiman itu menarik sekali, jelas, sistematis. Kemudian Ibu Haji Fatimah Sang sangat jelas sekali dengan memperhatikan poin-poin dari rubrik penilaian yang ada, sehingga yang tadinya saya sedikit lupa, tapi alhamdulillah berkat presentasi yang Ibu sajikan saya jadi flashback kembali. Oh, ternyata sebenarnya saya memasukkan hanya tidak secara apa ya terang bahwa ini adalah bagian-bagian yang menjadi rubrik penilaian itu. Ya, itu saja Pak yang dapat saya berikan komentar malam ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ida atas apresiasi yang disampaikan pada momentum umpan balik ini. Mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa hal terhadap program yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh pemapar kedua dan ketiga, di mana pemaparan pertama tadi oleh senior kita Bu Hajah Fatimah Sang Abu Masih, kemudian pemaparan ketiga Ibu Siti Jumaidah. Luar biasa sekali teman-teman, saling melengkapi apa yang dipaparkan oleh Ibu Haji itu banyak inspirasi yang saya bisa petik dan ambil, demikian pula dari pemaparan Ibu Ida, sama melengkapi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang telah saya buat. Selanjutnya mohon izin untuk pendalaman kepada ibu-ibu berdua. Yang pertama kepada Ibu Siti Jumaidah tentang tadi ada diagram diagram Y. Ada diagram Y Ibu Ida kepada ibu kan luar biasa sekali tadi menampilkan secara visual itu ada. Di samping gambarnya ada yang dibagi 3 tadi, diagram Y yang berisi cara, pilihan, dan kepemilikan murid. Nah, dilengkapi dengan narasi atau deskripsi dari setiap 3 sisi itu. Tadi luar biasa sekali penjelasannya, ada kalau saya tidak salah simak tadi itu ada muncul di 2 slide. Kalau bisa saya sarankan Bu Ida agar, dan ini menginspirasi sekali. Saya kalau di tampilan saya sepertinya tidak saya buat itu, tidak ada diagram Y-nya di saya.
Maksud saya Bu Ida, juga Bu Haji, kan Ibu Haji juga tadi membuat itu. Kalau bisa dipertimbangkan nanti supaya saya yang membaca dan murid, apalagi teman-teman lain yang membacanya nanti mudah untuk lebih memudahkan saja. Misalnya di voice dikasih warna hijau umpamanya, nanti tulisan pada deskripsinya juga dikasih warna hijau. Nah, Oke. kalau di pilihan dikasih warna kuning, nanti deskripsinya juga dikasih warna kuning. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini masih untuk Ibu Ida ini, kan ini tadi kalau saya catat, kalau saya catat tadi itu implementasi dari program ini bentuknya itu kalau tidak salah bagaimana GESIT ini dilakukan itu melalui pengenalan perangkat komputer, Canva dan Word, apalagi itu Word Education ya. For education. Ya, Word apa? Google Workspace for education. Yes. Termasuk ini ini Google Meet. Oh ya. Tadi mungkin Ibu sudah sampaikan ini nanti di targetnya di kelas berapa. Mungkin terlewatkan mungkin atau saya yang mungkin terlewat waktu Ibu paparkan itu sehingga saya tidak simak. Kalau yang untuk jenjang SD ini Bu cocoknya di kelas berapa? Apakah sudah bisa juga Nah, cocok di kelas berapa? Ya. kalau saya, Oke. kalau Terima saya, kasih Pak, Bu, Ibu. Terima kasih Bu. ya, ya Pak. Boleh saya jawab Pak? Ya silakan langsung Bu. Ya. Ya, kalau saya sih sebagai pengelola ini, saya maunya mulai dari kelas 3. Karena apa? Karena sekarang kan anak kelas 5 itu sudah mengikuti ANBK. Dan ANBK itu kan menggunakan teknologi. Jadi mulai dari dasar mereka paham bagaimana menggunakan mouse, bagaimana mengetik di keyboard. Jadi sebisa mungkin harus mulai dari dasar pada saat anak-anak sudah pandai membaca. Nah, ini anak-anak pandai membaca itu di kelas 3, Pak. Kalau kelas 1, 2 kan masih pengenalan huruf, kelas 3 itu sudah lumayan. Jadi dan ini juga kan kegiatan ekstrakurikuler bagi anak-anak yang memiliki minat saja yang bisa ikut untuk kegiatan ini. Belum dimasukkan pada kegiatan intra dan kok. Seperti itu, Pak. Oke. Iya Bu. Terima kasih Bu Ida sudah direspon sehingga saya menjadi tahu ternyata sasarannya ini di kelas 3, minimal kelas 3. Ya. Masih bisa saya lanjut Ibu? Izin ada yang saya ingat lagi ini Bu Ida. Iya, Pak. Menarik sekali apa yang Ibu sampaikan ini tentang IT. Karena kalau bisa nanti filenya saya minta karena saya ingin mengadopsi di kelas saya sepertinya itu sangat dibutuhkan apalagi tentang Canva ini. Nah Iya, selanjutnya kita saling mohon berbagi. mohon berkenan Ibu bagikan karena saya lihat tadi waktu penyelenggaraannya ini adalah di luar jam pelajaran, yaitu pukul 15.30 sampai pukul 17. Nah, biasanya kalau kami di sini, Ibu Haji dengan Ibu Siti Jumaida, itu kalau tidak ada motivasi dari pembuat program ini, loyo ini teman-teman untuk bergerak. Tidak mau, ya tidak partisipasinya ada tapi sangat kurang. Nah, kalau yang Ibu rencanakan ini untuk motivasi
pihak yang terlibat mengajar dalam melaksanakan program ini, pelatihnya atau mungkin panitianya, apakah ada konsumsinya atau honornya tersendiri dan diambil dari mana, Bu Ida? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau untuk kegiatan ini, sebenarnya ini bagusnya dimasukkan dalam salah satu kegiatan komunitas yang ada di sekolahnya kita. Oh. Ya, sebagai penggerak komunitas sendiri saya yang bertindak. Jadi untuk menjalankan ini memang masih bergantung pada saya sih Pak. Tapi kalau saya pengennya yang tadi harapan saya bahwa semua guru dapat terlibat meskipun misalkan saya lagi kuliah di Kendari atau gimana, tapi program ini tetap berjalan seperti itu Pak. Jadi untuk masalah pendanaannya, ya pendanaannya ini kan sekolah itu sudah ada fasilitasnya sudah tersedia, terus jaringan internet juga sudah ada, sudah difasilitasi oleh sekolah. Jadi tidak tinggal orang yang mau belajarnya saja ini yang dicari Pak, bibit-bibitnya ini, bibit-bibit generasi IT ini. Karena sudah ada Chromebook lengkap, karena sekolah-sekolah lain itu pada datang pinjam Chromebook di sekolah kami. Nah, mengapa tidak kita manfaatkan Chromebook ini untuk mencari generasi-generasi IT mulai dari kelas 3. Kemudian jaringan juga sangat kencang di sekolah kami, sudah dipasang, listrik juga tersedia. Kalau masalah konsumsi makanan dan lain sebagainya, ya itu untuk anak-anak sekiranya membawa konsumsinya sendiri, dan untuk yang mengajar juga ya tidak mengharapkan apa-apa, intinya apa yang kita lakukan ikhlas untuk murid dan murid dan murid. Seperti itu Pak. Terima kasih. Siap Bu Ida, mantap sekali. Hal yang perlu kita tiru dari yang Ibu kembangkan sebagai penggerak komunitas, kemudian berinvestasi dalam hal pendidikan IT bagi generasi di sekolah Ibu tanpa mengharapkan balas jasa dari sekolah mungkin atau kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi. Oke, baik. Teman-teman sekalian, barangkali cukup untuk sesi presentasi dan pendalaman. Selanjutnya mungkin kita sepakati tentang 3 program yang kita paparkan tadi. Kalau bisa saya usulkan, nanti kita berbagi filenya, kemudian kita satukan, sehingga nanti ketika ada kesempatan kita gabungkan dengan video kita ini ketika itu dirasa perlu. Tetapi kalau cukup dengan video ini saja, mungkin itu tergantung teman-teman. Mungkin maksud saya ketika perlu kita tambahkan 3 in 1 program yang kita buat menjadi tambahan atau lampiran dari video ini boleh. Tetapi kalau sudah dirasa cukup dengan video ini, mungkin itu juga ketika dirasa sudah maksimal, saya kira tidak masalah. Oke, silakan Bu Siti, responnya silakan disampaikan dengan Bu Haji. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, alangkah lebih baik kita satukan dulu file dari ketiga presentasi tadi itu, kemudian kita buat dalam satu folderan, dan nantinya dikumpulkan bersamaan dengan video ini agar fasilitator juga dapat melihat hasil kerja kita masing-masing. Seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ida. Berikut Bu Haji. Kalau saya memikirkannya secara sederhana, karena ini sudah sangat bagus ini video, ya mungkin hanya video ini saja bagi saya untuk diunggah karena permintaannya seperti itu. Ya, jadi terserah Bapak Ibu. Yang penting kalau saya pribadi, saya hanya butuh rekaman ini, karena rekaman inilah yang fasilitator pelajari. Ya. Oke? Ya, jadi silakan. Ya.
terima kasih Iya. banyak ya, namanya pernyataan pikiran saja. Siap. Artinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji sudah menyampaikan inti dari apa ujung atau muara dari hasil ruang kolaborasi kita malam ini. Intinya kalau saya bisa simpulkan, hasil karya kita 3 program ini akan menjadi suplemen bagi video yang kita sedang buat dalam rangka memenuhi tagihan fasilitator yang akan kita unggah di LMS kita masing-masing. Oke. Barangkali seperti itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi hasil karya kita 3 buah program ini merupakan suplemen dari video yang akan kita miliki bertiga. Adapun yang kita akan unggah itu dikembalikan kepada kita masing-masing di LMS kita juga masing-masing. Selanjutnya, saudara-saudara saya, Ibu Haji dengan Ibu Siti Jumaida yang saya muliakan, kita berada di ujung sesi di mana kita akan sedikit berefleksi. Saya mohon izin untuk saya tampilkan bahan tayang tentang slide refleksi kita untuk pemandunya. Di mana ya, sudah muncul Ibu-ibu? Sudah, Pak. Sudah muncul Bu Haji? Baik, ya. Terima kasih Bu Ida untuk refleksi kita setelah kita presentasi penugasan ruang kolaborasi modul 33 ini. Pertanyaannya sederhana tapi padat dan menggigit. Ya, apa yang Bapak atau Ibu dapatkan setelah berdiskusi membuat gambaran sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Oke, saya mulai dari saya, Ibu-ibu. Tentang refleksi ini, mohon izin untuk saya berbagi pengalaman tentang sesi yang baru kita jalani dan insya Allah segera akan kita akhiri. Setelah berdiskusi dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa, senior kita Ibu Hajah Fatimah Sang Abu Masih dengan Ibu Siti Jumaida yang mengajar di SD Negeri 1 Balandete, yang saya dapatkan adalah bahwasannya saya diperkaya dan dicerahkan oleh ibu-ibu berdua pengalaman dan kemampuan menyusun program atau kegiatan yang berisi tentang suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Saya bisa meniru, saya bisa mengadaptasi dan membawa dia sekolah saya tentang yang pertama tadi itu tentang gesit, tentang IT, generasi IT, khususnya mengenai Canva, karena itu sangat dibutuhkan di generasi saat ini dan sangat membantu kita guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Kita akan sangat jauh tertinggal ketika IT ini kita tidak sesuaikan. Karena lahan saya di sini, lahan sekolah saya ini masih banyak ruang kosong, maka itu juga
akan saya adaptasi, saya akan ATM untuk memanfaatkan lingkungan sekolah dalam hal melakukan penanaman khususnya tentang tanaman jangka pendek. Yang kedua, dari ibu-ibu berdua, saya bisa semakin memahami bagaimana bentuk aplikasi apa yang kita akan lakukan untuk memenuhi, untuk menampung bagaimana suara murid itu bisa terakomodir. Demikian pula pilihan dan perasaan memiliki dari murid-murid kita. Itu refleksi saya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, ibu-ibu atas ilmunya dan saya sangat diperkaya. Itu dari saya. Selanjutnya silakan ibu-ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mungkin saya akan ungkapkan rasa kekaguman yang sangat mendalam karena barusan pertama kali kita berkelompok, dan inilah yang saya bayangkan sebelumnya bahwa ini ibu ini pasti begini kualitasnya, dan alhamdulillah benar apa yang saya bayangkan. Ini memang mungkin saya kira semuanya SMA, padahal alhamdulillah kita jenjang dipertemukan SD, SMP, SMA. Nah, itulah kekaguman sekali bahwa kualitasnya Bapak Ibu di atas rata-rata, sangat jenius. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika saya memberikan refleksi, saya kagum sekali ketika Ibu menampilkan bagaimana suara yang ada yang Ibu kembangkan dalam program itu sudah mengekspresikan pikiran, pendapat, ide-ide siswanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana siswanya aktif berpartisipasi, kemudian ada pengambilan keputusan bahwa suara mereka dihargai di dalam lingkungan yang Ibu kembangkan, Bapak Ibu juga kembangkan. Nah, kemudian ketika saya mendeteksi pilihan bahwa peluang ini diberikan kepada siswa-siswa Bapak Ibu bahwa membuat pilihan, walaupun mungkin Ibu tadi mengatakan bahwa saya akan mengarahkan ke generasi IT, tetapi itulah kebutuhan mereka. Jadi siswa bisa merasakan kesempatan dalam proyeknya Bapak Ibu dalam bergiat untuk menumbuhkan rasa otonomi mereka dalam belajar IT. Nah, kemudian kepemilikan tadi juga sangat terdeteksi luar biasa jenisnya Bapak Ibu, Pak Saiman dengan Ibu Ida, bahwa kepemilikan ini dalam pembelajaran mereka itu terlibat secara pribadi dan sangat-sangat transparan. Nah, inilah kelebihan yang saya bisa deteksi dari tampilan presentasi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Seman, saya kembalikan forum ini kembali. Siap, sama-sama Bu Haji, terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Siti. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk melakukan refleksi berdasarkan pembicaraan kita mulai dari awal hingga akhir. Yang saya dapat petik di sini saya berusaha mengenali kompetensi setiap orang itu berbeda-beda. Di sini kalau saya melihat diri saya istilahnya saya mampu untuk menuliskan sesuatu itu dengan sangat baik, mengerjakan dengan sangat detail. Tapi satu hal yang saya pahami dari diri saya itu saya kurang untuk berkomunikasi. Ya, saya kurang untuk menyampaikan. Tapi berdasarkan diskusi kita malam ini, saya melihat kepercayaan diri dari Bapak Ibu itu sangat menginspirasi saya untuk
untuk berani berbicara di forum. Ya, karena disinilah kesempatan kita untuk belajar, berbagi satu sama lain, berbagi pengetahuan. Apalah arti ilmu yang kita miliki kalau kita simpan sendiri, tapi kita tidak bagikan untuk dengan rekan-rekan kita atau teman-teman di sekitar kita. Itu yang saya dapatkan, bahwa bangun rasa percaya diri itu, bangun kepercayaan untuk selalu mengeluarkan ide-ide menarik apa yang ada dalam diri kita. Karena selama ini, jujur selama ini sebenarnya saya tuh kayak tidak berani untuk berbicara di depan orang. Saya lebih baik simpan, lebih baik ini, karena saya takut salah, takut berkomentar. Tapi bertemu dengan Bapak Ibu malam ini, rupanya mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu itu membangun kepercayaan diri saya untuk ternyata kita itu harus memang saling berbagi satu sama lain. Seperti itu Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih Bu Siti Jumaida sudah berkenan membagikan refleksinya, dan kita semua di ruang kolaborasi ini tidak ada yang sama, unik, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang baik itu memang betul kolaborasi, saling melengkapi. Ya. Saya juga banyak belajar dari Ibu Ida tadi menyampaikan mesti kita percaya diri karena memang betul kita mesti menyadari, wah ini kalau beliau seperti itu, yang di sana, yang di sebelah begini, itulah kelebihan beliau, dan mungkin kita tidak perlu merasa inferior. Pokoknya gosok saja. Tidak ada yang sama di dunia ini menurut saya. Jadi semua punya plus dan minus. Terima kasih ibu-ibu yang saya hormati. Kita benar-benar ada di penghujung sesi ruang kolaborasi, di mana kita sedang berupaya untuk memenuhi tantangan yang diberikan oleh LMS melalui fasilitator pemandu kita. Saya yang memandu kegiatan kita ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kebersamaan, kerjasama, dan terutama semangat serta feedback-nya yang sangat membangun untuk kita semua. Tentu saja banyak hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Insya Allah kolaborasi kita hanya berakhir di LMS, tetapi kolaborasi kita akan terus terbangun dan berlanjut di luar LMS. Demikian, setelah ini untuk foto bersama mengambil dokumentasi. Terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Pak. Ya. Ya, silakan. Satu, saya ambil dulu. Gaya pertama, satu. Ya, betul Bu Haji, Ibu Ida gayanya. Saya tidak bisa bergaya seperti itu karena mau foto. Tabe, 1, 2, 3. Oke, gaya kedua? Literasi. Bu Haji. Oh, literasi. Tabe, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Haji, terima kasih Bu Siti Jumaida. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Pak. Yeah. Izin saya matikan rekamannya ya, ibu-ibu. Ya, saya juga mungkin. Saya punya juga ini.